Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Bagaimana kabar pagi hari ini? Masih semangat? Masih semangat? Baik, terima kasih. Mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Maka dari itu saya minta adik-adik untuk berdiri, ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan surga, pada hari ini kami akan belajar tentang kelahiran. Hari ini Engkau kami pada pagi hari ini berjalan. Salam Maria. Oke, kita bisa dulu. Ada beberapa orang yang tidak ada. Sakit atau? Suka. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus. Ya, maka dari itu saya minta untuk adik-adik untuk berfokus. Ya, sebentar bermain, untuk istirahat bermain. Tapi ketika berada di dalam ruangan bersama guru, itu harus benar. Ya, oke. Adik-adik sekalian, tema pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kelahiran Yesus. Tentang apa? Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus ini itu mengalami peristiwa apa? Gembira. Peristiwa gembira. Ya. Adik-adik sekalian, kelahiran Yesus itu merupakan peristiwa gembira. Ya. Begitu juga dalam keluarga kita atau sebelum kita melahirkan, pasti orang tua dan ibu kita itu sibuk sekali, sibuk untuk mempersiapkan kehamilan kita hidup di dunia ini. Ya, biasanya sebelum kita melahir itu pasti orang tua akan sibuk untuk mempersiapkan baju, apalagi celana, dan ya. Adik-adik sekalian, adapun tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama,
Oke, ayo guys sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran yang pertama, itu menyebut tempat Yesus dilahirkan. Kalau sudah bagi buku tadi? Sudah. Oke. Sekarang adik-adik bisa buka buku halaman 58. Halaman 58. Halaman 58. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang saya akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompoknya teman sebangku saja ya. Diskusi dengan teman sebangku saja. Misalnya Kayla sama Riko. Ya, diskusi. Maksudnya kalian bicarakan berkaitan dengan gambar ini. Ya, silakan. Saya akan memberikan 5 menit adik-adik. Waktu 5 menit. Silakan untuk melihat gambar tersebut. Kalian punya buku mana? Satu orang, ya, bagi sini buku. Satu orang, satu buku dua orang ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke. Sudah lihat? Oke, selesai. Nah, adik-adik sekalian, ada pertanyaannya. Pertanyaan, gambar apakah yang kamu lihat? Dan sedang apa bayi itu? Siapa yang menjawab? Kurang lengkap. Yang tahu silakan angkat tangan. Oke deh, Pak. Siapa lagi itu? Oh, sama ya, silakan. Oke, tepuk tangan. Ya, gambar seorang bayi yang sedang ada kata sekali. Kelahiran bayi dalam keluarga itu memberi kegembiraan. Ya, gembira karena mendapatkan anggota baru pemberian dari Tuhan. Ya, biasanya sebelum bayi itu lahir, itu pasti orang tua itu sibuk sekalian untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan bayi. Ya, begitu juga dalam peristiwa kelahiran Yesus ini. Ya, peristiwa kelahiran Yesus itu di sebuah kota yang bernama Kota Bethlehem dan ya, apa? Oke, di kanan. Oke, Dewa bisa ulang Dewa. Oke, di mana tadi? Kurang lengkap. Tempatnya di mana? Di sebuah kota dan kota apa? Kota Bethlehem. Oke, dengar ya. Hari kelahiran Yesus itu disebut hari raya Natal. Itu pada setiap tanggal berapa? 25 Desember. Karena Natal itu adalah peristiwa sukacita, maka hendaknya dirayakan dengan sukacita bulan. Ya. Karena itu sebelum merayakan Natal, umat itu biasanya merayakan apa? Masa Advent. Siapa yang tahu? Masa Advent itu apa? Silakan katakan yang tahu. Kurang lengkap. Siapa yang tahu? Kurang lengkap. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Kembali. Semangat, ya. Ya. Apa lagi? Siapa yang tahu? Kau. Oke. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, masa Advent itu adalah masa di mana semua umat manusia itu sebagai kita sebagai manusia itu merenung kebaikan Allah, menyesali dosa dan perbuatan kita. Ya, sesudah itu kita harus kembali setia mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Masa Advent itu adalah masa di mana kita sebagai umat manusia merenung, ya,
kebaikan Allah. Karena kita adalah manusia yang dosa. Ya, oke. Kemudian yang pertama, adik-adik sekalian, menyebut tempat Yesus dilahirkan. Ayo, sebentar. Ella. Oke, tepuk tangan. Ya. Kita Bethlehem. Ya. Kemudian yang kedua, menceritakan para gembala di Padang. Ya. Adik-adik sekalian, para gembala di Padang adalah orang yang bersukacita pertama atas kelahiran Yesus. Ya. Tetapi sebelumnya mereka bertemu dengan malaikat. Ya. Ketika mereka berada di Padang, mereka pada malam hari itu mereka menjaga ternak mereka. Ya. Setelah itu datanglah para malaikat. Ya. Lalu suruh para gembala ini untuk pergi ke kota Bethlehem. Ya. Setelah itu sudah mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat itu, mereka pergi ke kota Bethlehem. Tetapi sebelumnya mereka takut. Ya, mereka takut itu karena kedatangan malaikat itu berupa cahaya menerangi mereka. Tetapi mereka takut. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut. Ya. Setelah itu mereka pergi ke kota Bethlehem. Ya, mereka penuh dengan sukacita. Nah, para gembala ini adalah orang yang pertama bersukacita atas kelahiran Yesus. Meskipun mereka sudah melihat bahwa Yesus berada di sebuah kandang hewan, tetapi hal ini tidak mengurangi rasa sukacita mereka. Ya. Kemudian mereka penuh semangat ya, untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Bisa paham ini, Mbak? Oke, saya tanya lagi. Siapa yang saya tanya ini? Siapa yang menceritakan atau siapa yang pertama gembira atas kelahiran Yesus? Yang pertama siapa? Para gembala, berarti kau dengar. Siapa? Apa tadi? Ya, ini contoh. Deva ini contohnya yang tidak mendengarkan guru. Ya. Oke, sekalian. Kemudian yang kedua, yang ketiga, menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya. Dalam cerita ini, adik-adik sekalian, itu terdapat pada Injil Lukas bab 2 ayat 1. Ya. Sebentar, kita akan mendengarkan bersama bagaimana bunyi kitab suci tentang kelahiran Yesus. Ya. Tetapi sebelumnya kita harus belajar dulu atau mendalami dulu pada karunia untuk menebus dosa manusia. Ya. Adik-adik sekalian, peristiwa kelahiran Yesus itu terdapat pada Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Ya. Peristiwa kelahiran Yesus ini adalah peristiwa yang sangat berbeda, peristiwa yang sangat besar. Ya, bukan hanya keluarga Yesus yang merasakan kegembiraan ini, tetapi seluruh dunia. Ya, karena apa? Siapa tahu? Karena kedatangan Yesus itu merupakan apa? Ya, jangan takut. Mau. Untuk iya. Ada garis sekalian. Enggak. Di sini menjelaskan bahwa
Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya, Yesus berada di dunia, atau Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari itu tadi. Bahagia bukan hanya keluarga Yesus, ya, bahagia bukan hanya keluarga Yesus. Ya, peristiwa kelahiran Yesus itu terdapat pada Injil Lukas 42 ayat 1-20. Ya, peristiwa ini bukan peristiwa kegembiraan ini bukan hanya keluarga Yesus, tetapi seluruh dunia. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus ini merupakan untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Perbudakan dosa. Ya, untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Oke, mungkin ada yang bingung, silakan bertanya. Ingat, yang kemarin saya katakan soal kedua itu sama. Yang pertama, berani mengeluarkan pendapat. Silakan. Kela biasanya ada bingung, kelihatannya ada bingung. Samuel, masih semangat? Oke, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada bingung yang berkaitan dengan atau gambar tersebut, gambar ini. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita memasuki pelajaran yang keempat ini, kita suci Lukas 42 ayat 1-20. Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja. Adik-adik bisa buka halaman 60. Halaman 60. Ya. Oke. Sudah? Ya? Oh, halaman 60. Semua? Halaman 60. Sudah? Oke, adik-adik sekalian. Kalian yes. Ya. Woi. Dengarkan saya. Selanjutnya, kalian bisa melihat di situ dan sambil mendengar kakak di sini. Kalian hanya melihat, baca dalam hati ini, sambil mendengar kakak. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ini terus semangat. Ini terus semangat. Oke. Sebelum kita mulai, berdiri dulu. Saya lihat kalian ini. Banyak sekali yang nanti. Berdiri dulu. Kita nyanyi sekali. Kita nyanyi. Yesus. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang silakan duduk. Sekarang kita sudah nyanyi. Itu berarti tidak mengantuk, ya. Jadi kita untuk menghidupkan suasana kita pada hari ini itu dengan nyanyi tadi. Ya, maka dari itu supaya kita tidak ngantuk dari sekalian, sebenarnya silakan kita buka halaman dulu. Sudah? Ya, silakan melihat, baca dalam hati dan sambil mendengar kakak di sini. Kakak akan membacakan di sini dan kalian bisa melihat di sini di buku ini halaman 60. Sudah? Oke. Siap? Karena sesudah ini sebentar kita akan mengalami kita suci ini dengan beberapa pertanyaan. Ya, dari itu kalian harus baca secara teliti. Oke. Woi, Iman.
kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar mengeluarkan sebuah perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan setelah Timotius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Cengit. Dimulai. Cengit. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tahu bersalin? Bersalin, tahu? Bersalin. Tahu, siapa tahu bersalin? Bunda Maria yang sedang bersalin. Dia lah. Kau? Mulai? Baik. Ya, bagi makanya kalian fokus dengar saya di sini. Ya. Ketika mereka tiba di situ, pada waktunya bagi Maria untuk bersalin. Itu dari melahirkan, ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan gelang dan dibaringkannya dengan paunan. Ya, karena tidak ada tempat bagi mereka, akhirnya mereka pergi ke sebuah kandang gitu. Ya. Sekarang gembala. Di daerah itu ada gembala. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang, menjaga keamanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Sudah kata itu? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di hadapan mereka. Ya. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku untuk memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari itu telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Setelah mereka itu mendengarkan mereka dan kembali ke surga, para gembala itu berkata kepada marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saya ngecek. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan pada gembala-gembala itu. Ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan para malaikat. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan mendalami kitab suci ini dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana? Siap untuk menjawab pertanyaan? Siap. Ini. Samuel, bagaimana? Siap untuk menjawab pertanyaan? Siap untuk menjawab pertanyaan? Tadi sudah dengar. Nah, pertanyaan pertama untuk Samuel. Siap Samuel? Bagaimana? Hai, Samuel? Siap? Oke, pertanyaannya Samuel simpel saja. Tidak terlalu berat. Ya, kalau kau tadi mendengarkan apa yang saya baca, kalau sambil kau tadi melihat pasti kau langsung tahu. Ya, pertanyaannya Samuel, siapa saja yang ada di kanan kita? Jangan tahu, jangan tahu. Ini pertanyaan untuk Samuel. Silakan Samuel.
Siapa saja yang berada di kanan hebat? Bunda Maria, siapa lagi? Yohanes, siapa lagi? Satu, siapa lagi? Dan para? Hah? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Selamat. Pertanyaan kedua untuk kembar. Bagaimana kembar? Sudah siap? Siap? Oke, pertanyaannya. Lanjut. Mengapa Yesus lahir di kandang hebat? Satu orang. Karena? Oke, kau. Oke, tepuk tangan. Sekarang pertanyaan ketiga untuk teman kita Deva. Bagaimana Deva, siap? Oke, pertanyaan ketiga Deva. Bagaimana perasaanmu bila melihat bayi Yesus dibaringkan di sebuah kandang hebat? Bagaimana perasaanmu ketika kau melihat Yesus berada di sebuah kandang hebat? Senang. Apalagi senang kan? Perawat kata rumahnya Deva. Kemarin saya sudah kasih tahu toh, kalau tidak salah toh. Kemarin saya sudah kasih tahu toh. Bahagia. Oke, Brili. Lagi. Tepuk tangan. Sekarang pertanyaan yang keempat untuk Kela. Yang kelima ini sudah ya? Yang kelima. Bagaimana apa yang ingin kamu katakan kepada Yesus? Apa yang kamu ingin katakan kepada Yesus? Oke, kalau tidak tahu, siapa yang tahu katanya? Bebas, siapa yang tahu katanya? Apa yang ingin kamu katakan kepada Yesus? Ya? Terima kasih. Berarti kalian tidak mendengarkan apa yang saya baca tadi. Ya. Kalian sudah makan tadi toh? Tadi pagi sudah makan? Saya lapar lagi Pak. Saya sudah makan tadi. Oh sebentar, Eva kalau istirahat kamu ke kios ya. Itu berikan makanan. Oke, selanjutnya. Ada kan sekalian? Jangan. Dengar. Oke. Adik-adik sekalian, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Maka dari itu saya minta untuk adik-adik untuk duduk lebih sopan lagi, untuk lebih sopan lagi. Ya, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini ya, apa yang saya berikan kepada adik-adik, apa yang kita pelajari pada hari ini tentang pelayanan Yesus. Ya, kalian harus belajar ulang. Ya, belajar di sini. Kalian boleh baca ulang. Ini PR untuk kalian untuk membacakan ini. Halaman ini. Ingat tidak? Sambil ini PR untuk kalian. Belajar kembali tentang kelahiran Yesus. Halaman 60. Ya. Dengar dulu. Itu PR untuk kalian. Dan selanjutnya kalian duduk yang lebih sopan lagi. Duduk yang lebih sopan lagi. Lihat pandang ke mata ke depan. Pandang ke mata ke depan. Tangan di atas meja. Poin lepas. Lepas semua poin. Rico, ya ke depan Rico. Oke. Kita refleksi dulu ya. Baik sekalian, tutuplah mata.
Saya bukan suruh untuk tidur. Tutupkanlah mata. Tutupkanlah mata. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang melalui hidung. Oke. Adik-adik sekalian, kita merenungkan kembali tentang kebenaran Yesus. Semoga kelahiran Yesus membawa kita kepada Allah. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari perbuatan dosa. Dan Yesus datang untuk kasih maka yang kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Telah bertinggal Yesus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Pada hari ini kami akan belajar, kami sudah belajar tentang kelahiran. Semoga apa yang kami belajar pada hari ini dapat berguna di hari-hari kami selanjutnya. Bapa kami, sama-sama Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni saudara-saudara kami, dan jangan masuk kepada pencobaan Tuhan, tetapi bebaskan kami dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya ya. Harapan saya kalian harus belajar terus. Ingat belajar dan apa? Yang satu, belajar dan berdoa. Oke, terima kasih. Silakan istirahat. Silakan adik-adik.